Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A. Karakteristik tes subjektif atau uraian terbatas. Karakteristik tes subjektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk pertanyaan atau perintah yang menghendaki jawaban berupa uraian atau paparan kalimat yang umumnya cukup panjang. Yang kedua, menuntut testi untuk memberikan penjelasan, komentar, penafsiran, dan lain-lain. Yang ketiga, jumlah soal yang disusun tidak terlalu banyak. Jumlah butir terbatas berkisar 5 sampai dengan 10. Umumnya butir-butir soal tes uraian itu diawali dengan kata-kata jelaskan, mengapa, bagaimana atau kata-kata lain yang serupa dengan itu. Yang keempat, hasil yang diperoleh kurang mewadahi karena jangkauan bahannya tidak terlalu luas. Yang kelima, banyak dipengaruhi oleh faktor bahasa yang digunakan oleh testi, kerapatan tulisan yang dibuat oleh testi, sikap penilai terhadap testi, penyokoran bersifat relatif, jawaban sangat panjang, dipengaruhi oleh emosi pemeriksa, pertanyaan yang diajukan luas dan rumit, sedangkan waktu yang tersedia terbatas. Tes subjektif umumnya digunakan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, membandingkan dua hal atau lebih. Yang kedua, merumuskan suatu pendapat. Yang ketiga, menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang keempat, menjelaskan makna ungkapan. Yang kelima, membuat rangkuman atau ringkasan. Yang keenam, melakukan analisis. Yang ketujuh, menilai suatu pendapat atau peristiwa. Yang kedelapan, merumuskan persoalan. Yang terakhir, menarik kesimpulan. Baiklah, selanjutnya materi selanjutnya kemampuan yang diukur. Tes uraian terbatas tepat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menjelaskan hubungan sebab akibat, menerapkan suatu prinsip atau teori, memberikan alasan yang relevan, merumuskan hipotesis, membuat kesimpulan yang tepat, menjelaskan suatu prosedur dan sebagainya. Yang selanjutnya jenis soal. Jenis soal uraian terbatas terdiri dari dua jenis, yaitu uraian objektif dan non-objektif. Soal uraian objektif adalah soal yang mengukur kemampuan peserta didik dengan menguraikan konsep tertentu. Biasanya soal ini dikaitkan dengan materi pelajaran dan penilaian dilakukan dengan objektif. Uraian dan non-objektif adalah soal yang mengutamakan argumentasi dalam konsep tertentu sesuai dengan materi pelajaran. Biasanya penilaiannya mengandung unsur subjektivitas. Penskoran. Pemberian skor pada umumnya mendasarkan diri kepada bobot yang diberikan untuk setiap butir soal, atas dasar tingkat kesukarannya atau atas dasar banyak sedikitnya unsur yang harus terdapat dalam jawaban yang dianggap paling baik atau paling betul. Sebagai contoh dapat dikemukakan misalnya tes subjektif. Menghidangkan 5 butir soal, pembuat soal atau tester telah menetapkan bahwa kelima butir soal itu mempunyai derajat kesukaran yang sama dan unsur-unsur yang terdapat pada setiap butirnya soal telah dibuat sama banyaknya. Atas dasar itu, maka tester menetapkan bahwa tester yang dapat menjawab dengan jawaban paling betul atau paling sempurna diberikan skor 10. Jika hanya betul separuh atau sebagian diberikan skor 5, hampir seluruhnya betul diberikan skor 9, dan seterusnya. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yang pertama mudah disiapkan dan disusun. Yang kedua tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun dalam bentuk kalimat yang bagus. Yang keempat, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengutarakan pendapat dengan gaya bahasanya sendiri. Untuk kelemahannya, yang pertama itu kadar validitas dan reliabilitas rendah karena sukar diketahui segi-segi mana dari pengetahuan siswa yang betul-betul telah dikuasai. Terus yang kedua, cara memeriksanya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. Yang ketiga, pemeriksaannya lebih sulit sebab membutuhkan pertimbangan individual lebih banyak dari penilaian. Yang keempat, waktu untuk koreksinya lama dan tidak bisa diwakilkan kepada orang lain.
Materi yang selanjutnya yaitu kaidah penulisan soal. Kaidah penulisan soal uraian yaitu terdiri dari 3 kaidah. Yang pertama yaitu kaidah materi. Kaidah materi harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator. Artinya, soal harus menanyakan perilaku dan materi yang hendak diukur sesuai dengan tuntutan indikator. Yang kedua, batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan atau ruang lingkupnya harus jelas. Kemudian yang ketiga yaitu isi materi harus sesuai dengan pengukuran. Dan yang terakhir yaitu isi materi yang ditanyakan sudah sesuai dengan jenjang, jenis sekolah atau tingkat kelas. Kemudian kaidah yang kedua yaitu kaidah konstruksi. Di dalam kaidah konstruksi terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu rumusan kalimat soal atau pertanyaan harus menggunakan kata-kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai seperti mengapa, uraikan, jelaskan, bandingkan, tafsirkan, buktikan, hitunglah. Jangan menggunakan kata tanya yang tidak menuntut jawaban. Misalnya siapa, di mana, dan kapan. Kemudian yang kedua, rumusan kalimat soal harus komunikatif, yaitu menggunakan bahasa yang sederhana dan menggunakan kata-kata yang sudah dikenal peserta didik, serta baik dan benar dari segi kaidah bahasa Indonesia. Jangan menggunakan kata atau kalimat yang dapat menimbulkan salah pengertian atau dapat menimbulkan penafsiran ganda. Yang ketiga yaitu buatlah petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Kemudian yang keempat, buatlah pedoman penskoran segera setelah soalnya ditulis dengan cara menguraikan komponen yang akan dinilai atau kriteria penskorannya, besarnya skor bagi setiap komponen, serta rentang skor yang dapat diperoleh untuk soal yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir yaitu hal lain yang menyertai soal seperti gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus disajikan dengan jelas, berfungsi, dan terbaca. Artinya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dan juga harus bermakna. Kemudian kaidah yang ketiga yaitu kaidah bahasa. Kaidah bahasa ini harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu soal menggunakan bahasa sederhana sesuai kaidah rumusan butiran soal harus menggunakan bahasa yang sederhana dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, soal untuk skala nasional tidak boleh menggunakan bahasa daerah. Rumusan butir soal jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau di daerah tertentu. Apabila soal tersebut akan digunakan untuk beberapa daerah atau nasional. Kemudian yang terakhir yaitu rumusan soal tidak menimbulkan penafsiran ganda. Rumusan soal Indonesia yang baik dan mempertimbangkan segi budaya dan tidak menggunakan kata-kata kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian. Sekian. Selanjutnya materi terakhir yaitu contoh soal. Adapun beberapa contoh soal tes subjektif bentuk uraian terbatas yaitu dalam mata pelajaran IPA. 1. Tuliskan 3 pembagian rangka tubuh manusia. 2. Tuliskan fungsi rangka bagi tubuh manusia. Yang ketiga, tuliskan alat indera yang dimiliki manusia. Yang keempat, tuliskan cacat atau kelainan pada mata manusia. Yang kelima, tuliskan bagian lidah beserta fungsinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.